tanamkan cinta kepada Allah sehingga bukan Betul. ketakutan, Bukan. tetapi karena cintanya Kagum. dia mau melakukan apapun Kagum, ya. atas nama Allah gitu kan? Betul. Kurang lebih. Insya Allah ya. Insya Insya Allah Allah. akhirnya mereka dapat seperti itu. Ini kayaknya habis vlog kita harus ngobrol. Sampai waktu itu diminta franchise ke 3 kota, Surabaya, Bandung, apa kita nggak mau. Wah. Kita nggak mau. Cuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya di Cerita MW. Kali ini saya bersama Mbak Mita. Hai Mas Fit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai. Sering sebenarnya kita ini ketemu ya Mbak ya. Iya, Setiap sering hari sekali. Kamis gitu ya. Cuma untuk nge-vlog ini terakhir kita ketemu udah tahun lalu kayaknya ya. Iya, Di rumah saya 2023 ya? 2023 ya kalau nggak salah ya. Oh, itu sesudah yang kita ngebahas di rumah aku ya? Itu yang iya benar. Sesudah ya? 2 Dan kali itu berarti. tentang yang baru tahu ternyata Silomita mualaf gitu Iya, kan. iya. Ternyata itu di TikTok saya lumayan cukup berjalan sama yang di rumahnya Mbak tuh tetap selalu lewat gitu. Ternyata makanya itu. Banyak viewersnya. Banyak viewersnya. Oke. Alhamdulillah. Karena memang itu mah simple tapi penting sih. Iya. Menjadi kunci-kunci atau patokan kita dalam menjalani hidup. Gitu. Iya, dan kita Yang menyampaikannya kita juga dengan bahasa yang sangat sederhana kan ya Mbak ya. Betul. Nah, saya kesini karena saya sempat dengar Mbak Mita ini ternyata punya lembaga pendidikan mungkin tepatnya. Iya, betul. Lembaga pendidikan. Nah, ini penting sekali untuk saya ulik karena Islam juga mengarah ke sana kan Mbak. Islam itu mendorong setiap umatnya untuk berpendidikan. Mungkin Mbak bisa ceritakan sedikit lembaga pendidikan apa yang kira-kira Mbak lakukan ini? Oke. Namanya tuh Langkahku, Mas. Langkahku. Oke. Langkahku Child and Family Educare. Jadi dari itu kayak di bawah tagline-nya itulah, Child and Family Educare. Jadi memang kita itu mau berurusan atau berperan serta atau berpartner dengan orang tua dalam hal itu. Tentang anak, pendidikan anak, atau tentang keluarga. Jadi dari saya memberikan, jadi kita sebenarnya sih orang mengenalnya itu homeschooling, tapi kita bilangnya home education. Karena kalau homeschooling sebenarnya orang tua mengajar langsung. Kita mengirim guru ke rumah, jadi bilangnya home education. Itu hanya untuk anak balita. Jadi anak-anak biasanya ada yang sama sekali belum sekolah, tapi ada juga yang udah TK. Tapi di TK itu kan mereka nih 5 tahun pertama kehidupan tuh otak tuh lagi menyerap semua yang dilihat, semua yang dirasakan tuh bisa akhirnya menjadi trait gitu, menjadi sifatnya mereka nantinya, menjadi sesuatu yang sangat berkesan di pikiran dan di hatinya. Dan fundamental ya. Fundamental. Jadi sayang sekali kalau tidak diberikan yang terbaik. Sementara orang tua kan pada kerja tuh. Jadi banyak anak-anak kadang-kadang diasuhnya bukan sama orang tuanya langsung, tapi dengan mbak, dengan babysitter gitu. Kadang-kadang babysitter ya hanya menjalankan tugasnya tanpa memberikan pendidikan. Benar. Kita menawarkan orang tua, mau nggak gue guru ke rumah menemani anak, dan mereka nggak sadar Mas. Jadi mereka main, semuanya kegiatannya main. Padahal di situ ada tujuan instruksionalnya. Jadi ada hal-hal yang menjadi goal-goalnya untuk sesuai umur. Nah itu si Langkahku tuh bergerak di situ. Tapi dari yang home visiting itu sampai akhirnya kita dijadikan partner sama company-company untuk memberikan kayak family gathering, family outbound. Iya, jadi kita kayak nemenin keluarga dari pegawai-pegawai itu ke puncak 3 hari gitu sempat. Terus sampai akhirnya jadi daycare yang temporarily di company-company. Jadi biasanya mereka minta tuh di bulan puasa akhir sampai libur lebaran selesai 2 minggu lah. Jadi 3 mingguan gitu kita menemani anak-anaknya pegawai di kantornya mereka. Jadi kita set up daycare yang temporarily. Udah jadi si orang tua itu, si pegawai itu datang tuh bawa anaknya. Jadi mereka pas kerja tenang gitu, karena di rumah udah nggak mbak kan, udah nggak ada pembantu, udah nggak ada yang jagain anak. Jadi mereka tenang pulang kantor, tinggal dijemput. Ini mah peluang usaha nih. Aku pengen loh mbak yang kayak gitu mbak. Mau beneran? Ayo, beneran. Tapi pandemi kan stop kan, nah ini kita baru mau mulai lagi nih. Benar. Tapi juga memang ada baiknya dia masukin unsur-unsur yang sifatnya ini ya berkaitan sama inilah ya, sama spiritual Allah. Spiritual ya. Iya. Cuma dengan cara dikemas yang
yang sangat baik sehingga sangat light, anak-anak sangat bisa mencerna itu ya. Betul, karena ada etika. Kalau kita bilangnya mungkin etika, karena kalau agama, jadi ada. Tadi aku bilangnya tuh Mas have fun. Programnya langkahku tuh ada 3, have fun, skolastik, sama agama Islam. Karena kita kebetulan ownernya semuanya Islam lah, jadi kita mengertinya agama Islam. Have fun itu yang tadi, yang anak main tanpa sadar. Kalau yang skolastik belajar baca dan tulis dan berhitung menuju SD. Kebetulan agama Islam itu bisa sampai 12 tahun. Itu kita ajarkan agama Islam, tapi dengan cinta Allah, bukan apa-apa ketakutan gitu loh. Jadi semua yang diberikan tuh sesuatu yang bikin anak-anak kagum. Ya Allah, Allah hebat banget ya. Allah, Allah tuh kuasa banget ya, besar banget gitu. Jadi kita kasih permainan-permainan gitu. Waktu itu sih menyenangkan banget sih, terus ya pas pandemi berhenti, jadi ini mesti mulai lagi. Semoga abis ini banyak yang mau. Ini keren nih. Minta aku lagi. Di sisi yang lain, Mbak, saya tuh membahas ini sama salah satu peserta titik terang. Gimana caranya materi-materi yang biasa kita bahas itu bisa nyampe secara ringan ke anak-anak. Tapi anak-anak udah ada pemahaman yang kuat, gitu, ngerti nggak, Mbak? Sure. Ya kan? Seperti tadi yang Mbak bilang, tanamkan cinta kepada Allah sehingga bukan ketakutan, tetapi karena cintanya dia mau melakukan apapun atas nama Allah, gitu kan? Betul. Insya Allah ya, Insya Allah akhirnya mereka dapat seperti itu. Ini kayaknya habis vlog kita harus ngobrol. By the way ini nggak nyangka loh, beneran. Karena awalnya sampingannya kan nggak cuma sedikit ya, waktu itu kan kita udah mau pulang ya, mau pulang. Mbak Mita nyentil, aku punya ini gitu kan. Cuma besok, ya udah next time. Udahlah itu, wah kapan nggak ketemu, baru kali ini. Dan begitu Mbak Mita nyampein, baru deh ini detailnya, baru saat ini nih, baru nih cerita ke Mas. Ini keren nih. Ini yang aku cari, Mbak. Tapi ya Masya Allah ya, semoga ini salah satu jalan juga. Insya Allah ya. Nah oke, lanjut ya guys. Nah kemudian ada konsepnya gimana nih, Mbak? Jadi ada guru-guru yang datang memang ke rumahnya anak, nggak di bawah naungan langkahku ini. Iya, ya? jadi ada berapa guru, Mbak, kalau boleh tahu, Mbak? Itu bervariasi. Jadi ini kita kayak baru mulai lagi sih, Mas. Jadi tadinya kita udah sempat sampai paling banyak tuh kita sempat kayak 8 sampai 10 guru, itu udah paling banyak. Karena satu guru kan dalam satu hari bisa megang kayak 3 sampai 5 kelas kali 5 hari. Jadi udah banyak itu sebenarnya. Dulu sebelum pandemi. Selain itu cuan. Tapi Mas, dulu tuh langkahku itu satu-satunya. Habis itu banyak sekali yang mengikuti. Serius? Iya, udah. Maksudnya banyak lah yang nyoba-nyoba. Malah ada yang kayak bikin tempat segala macam lah, jadinya kayak jadi kayak gitu. Beda lagi, Mbak. Jadi beda lagi, tapi banyak pelajaran-pelajaran yang maksudnya kan itu kan bukan pelajaran yang matematika Inggris gitu kan. Itu kan lebih kayak membentuk anak dari kecil. Karakter. Nah itu akhirnya banyak yang ngikutin, apalagi si daycare. Tiba-tiba pokoknya bermunculan lah, kita bisa bikin daycare di company perusahaan. Ya udah, nggak apa-apa. Tapi uniknya usahamu tuh, Mbak, kalau menurut aku, karena awalnya nggak ada tempat. Tapi konsep mendatangi itu. Karena kita itu waktu ini kan, jadi kita semua lulusan sarjana psikologi UI. Gitu, alumni yang pada saat lulus langsung ke jalur lain. Yang satu kebikin restoran, yang satu emang berangkat ke luar negeri S2 nggak pernah balik lagi, akhirnya menikah dan punya anak di sana. Yang satu saya langsung menjadi penyanyi waktu itu. Jadi kita akhirnya tuh sadar bahwa ini kita nggak apa-apa ya sedikit ya, karena kebetulan ini sama nih Mas. Ini kan kita berbicara berhubungan dengan Allah ya dan Islam. Nah waktu itu kita memang semuanya menyadari bahwa ilmu kita harus diamalkan. Wah itu udah tugas di pelajaran kita gitu, di agama kita. Oke, ini kita mau nunggu sampai kapan? Gila nih kalau kita nggak amalin. Nah, kita carilah tanah, cari lokasi. Nggak serak-serak. Gara-gara ini mungkin ya anak ibu-ibu muda. Waktu itu belum nikah malah aku. Udah ibu-ibu muda masih yang pengen kasih yang terbaik buat anak, maunya preschool itu harus yang halamannya gede, kalau bisa lokasinya di tengah gitu. Iya, mau nyari di mana? Dapat tapi nggak bisa disewain, dapat tapi harganya dor-dor gitu. Jadi akhirnya masa kita nggak mulai-mulai, emang kita besok masih hidup gitu akhirnya. Ayo, we have to do something. Akhirnya, wah kenapa nggak kita bikin di rumah ya? Nggak perlu tempat gitu. Dan nyobanya pertama kali Mas, sama nih merinding. Nyoba pertama kali itu sama saudara, ponakan, anak sahabat.
dari 8 orang. Jadi dari ring satu ya. Snowballing dari ring satu, terus mulut ke mulut. Emang di mana terus sampai waktu itu diminta franchise ke 3 kota, Surabaya, Bandung. Apa kita nggak mau? wah. Kita nggak mau. Cuan. Tapi kita nggak mau, nggak gini, berani Mas. yang pelajaran yang bisa dipetik nih sahabat semua, dengan kendala tempat tidak membuat langkah ini berhenti gitu kan. Ya, Iya kan? true. Ya kan? Jadi Betul. malah dikembangkan, ya udah Alternatif kita lain. cari alternatif lain, dan Betul. itu kalau menurut saya more efektif, Mbak. Kenapa? Karena kita nggak usah mikirin biaya Pergi gedung, iya kan? gedung, iya Biaya betul. listrik apa Dan segala orang tua macam. juga dengan enaknya nggak usah mikir anaknya gimana cara ke sana. Iya, nggak usah ngedrop Jakarta anak. macet. Jakarta macet. Udah kita aja deh yang ke sana. Kita yang gitu kan. datang. Heeh, Gitu. Nah, gitu. tadi sebenarnya udah disinggung sama Mbak. Kita sebagai umat Islam kan juga tidak boleh menahan kan ilmu. Betul. Ilmu itu harus mengalir. Betul. Makanya kalau di Quran itu ada simbol sungai mengalir. Itu kan artinya jangan semuanya berhenti di kita kan, Mbak. Termasuk harta-harta itu kan sebenarnya nggak ada yang berhenti di kita. Ya, oh iya, Harta betul. itu akan berhenti di kita mungkin selama kita masih hidup. Iya. Kita mau tahan kayak apapun, pas meninggal dia akan pindah. Iya, orang kita udah nggak ada. Nggak ada. Artinya ya itu tadi konsep sungai mengalir itu harus terus melewati kita, terus gitu kan. Betul. Nah, masuklah kita nih ke apa namanya, pokok pembahasan tentang Islam itu mendorong setiap manusia untuk berpendidikan. Makanya di dalam Islam itu, masih ingat nggak surat dan ayat yang pertama kali turun itu diawali dengan kata-kata ikro. Ikro, ya. Bacalah. Ya. Gitu kan. Bisa dibuka di surat 96 ya, surat Al-Alaq ayat 1. 96 Al-Alaq. Aku baca ya. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Iya. Bacalah di sini konteksnya luas, Mbak. Iya sih. Anak kecil tadi ketika disuguhkan permainan-permainan, itu menurut saya konteksnya juga membaca, karena dia berusaha memahami maksud dari permainan itu kan. Iya. Sepakat ya? Iya. Jadi membaca itu di sini kalau bisa saya jabarkan, itu artinya menghimpun informasi yang ada di sekitar. Iya. Mbak membaca Google Map. Iya. Mbak membaca situasi. Iya. Kan nggak letterlock membaca tulisan. Iya, kan? iya. Nah, itu yang dimaksud Iqra. Segala hal yang muncul itu harus kita baca. Mungkin bukan hanya dengan otak, tapi dengan hati Yes, juga. Ya. itu kan. Makanya tadi saya sepakat ketika konteksnya bermain, tapi juga meletakkan hal-hal yang sifatnya fundamental. Betul. Anak-anak malah bisa lebih melihat itu mungkin dibanding orang dewasa. Iya, Orang mungkin, dewasa terlalu terpaku sama tulisan. Iya. Gitu ya. Iya, Karena iya, mereka iya, masih anak-anak diajak main. Makanya mereka mungkin bisa menemukan ikronya mungkin lebih dahsyat loh. Kayak ya. Karena masih bersih kan, Mbak. Iya. Belum diisi macam-macam Iya. kan. Kalau Iya, kita iya. udah usia segini masih harus bandingin ini bener apa enggak. Mereka kan enggak seperti Mbak mereka bilang tadi, sense-nya tuh masih sensitif masih nyerap banget. semua kan. Iya, Apa-apa diserap kan. benar lagi cerdas-cerdasnya itu. Nah, kemudian kata-kata membaca ini, kalau saya buka Kamus Besar Bahasa Indonesia, konteks membaca ini adalah memahami. Oke. Jadi kalau nggak memahami sebenarnya belum baca ya. Belum membaca. Misalnya gini, Mbak baca kompas.com, habis itu Mbak ceritain ke saya, Mas Wid, saya baru baca kompas.com, ada kejadian begini-begini. Berarti paham. Iya. Tapi kalau membaca nggak tahu apa yang dibaca, nggak bisa cerita lagi. Nggak bisa cerita lagi, dan itu tidak bisa, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tidak bisa disebut membaca, Mbak. Tetapi membunyikan. Contoh misalnya, saya kan nggak jago nih bahasa Inggrisnya. Saya bisa nyanyi bahasa Inggris, tapi saya nggak tahu maknanya ngomongin apa itu. Itu membunyikan. Nah, berquran pun demikian, sahabat semua. Harusnya yang disebut membaca Quran itu adalah memahami apa yang terkandung di dalamnya. Mendadaburi itu ya bilang. Iya, tadabur. Tadabur itu saling mengajari, saling berdiskusi. Dari kata darosa ya, belajar. Tadabur. Iya. Selanjutnya kita akan masuk ke surat 17 ayat 36. Bismillahirrahmanirrahim.
Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Tuh, Islam Nanti ya. itu sangat menjaga manusianya. Makanya didorong jangan ikut-ikutan, tetapi harus cari tahu dulu. Iya. Baru Karena bisa ada tanggung jawab komentar. sendiri ya Mas. Iya, karena semuanya dipertanggungjawabkan. Iya. Jadi jangan asal ikut, jangan asal komen, jangan asal melakukan suatu perbuatan tanpa ada landasannya gitu. Impulsif gitu ya. Iya, benar. Aduh, zaman sekarang banget tuh. Makanya itu. Dan luar biasa, di Al-Quran udah diingetin sekitar 1400 tahun yang lalu. Harus ada dasarnya. Jadi harus berpengetahuan. Gitu ya. Itu ayat yang dibuka. Berarti udah surat 96 ayat 1, surat 17 ayat 36. Kemudian kita masuk ke surat 16, surat An-Nahl ayat 89. Silakan Mbak Veta. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah pada hari ketika kami bangkitkan pada setiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri. Dan kami datangkan engkau Muhammad menjadi saksi atas mereka. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri. Muslim disebut Muslim. Nah, terlihat kalimat yang terakhir, dan kami turunkan kitab Al-Quran sebagai apa tadi? Sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira. Untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk. Ya. Jadi segala petunjuk itu kita sepakat ya, adanya di Quran. Ya. Berarti di sini Quran itu adalah pusat dari segala ilmu. Ya. Ya. Nah, nanti kembangannya ada yang namanya ilmu hikmah itu ya. Kalau kita baca ayat ini nanti terbersit apa? Ya kan? Itu di Iqra juga tuh Mas ya? Iqra juga. Ya. Makanya dalam membaca Quran itu tidak hanya dibunyikan, tidak hanya terlihat yang tersurat, tapi kita juga harus belajar melihat yang tersirat. Maksudnya apa ini, kayak gitu kan? Tersurat itu berarti baca terjemahan. Iya, baca Tersirat, secara lehterlek ya. Terlek. Sementara kalau tersirat kita dalami, kita usahakan untuk benar-benar mengerti ya. Dan kemudian kita tarik ke kehidupan kita hari ini. Ya. Karena apa? Karena banyak yang disampaikan di Quran itu pasti relate sama kehidupan kita hari ini, Mbak. Iya. Sehingga tidak mungkin kita membaca Quran, kita menganggap bahwa itu kan zaman dulu. Ya. Ya, itu kan zaman Nabi, kayak gitu. Ya. Enggak. Ya. Sebenarnya semua relate sampai di hari ini, bahkan sampai nanti di hari kiamat nanti kan. Ya. Semuanya relate gitu. Sementara kita udah pernah bahas kan Mas, bahwa dengan kita benar-benar memahami Quran, bukan hanya membunyikan, itu sebenarnya menjaga kehidupan kita untuk bahagia lahir batin dunia akhirat. Iya. Gitu. Sebenarnya dengan baca Quran dan mengerti, benar-benar menjalani apa yang Quran berikan sebagai petunjuk, insya Allah tuh hidup kita sebenarnya surga di dunia, surga di akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi berdoa. Ya. Artinya kita jangan mikir surga yang nanti, tapi kita memang harus membuat surga di dunia ini. Seperti yang karena udah dijagain sebenarnya di sini. Nah, seperti yang saya bilang, memang ketika kita mau aman, kita harus menggunakan banyak peraturan. Masih ingat nggak? Oh iya. Semakin banyak peraturan yang kita gunakan, kita pasti semakin aman. Iya, kan itu misalnya contohnya kan kayak lampu merah deh. Ya. Lampu merah kan sebenarnya mungkin kita kalau di perempatan bisa aja sih sebenarnya kita ikutin pakai hati gitu ya, tunggu dulu lah yang kanan mau lewat, kita dia dulu lah baru kita. Nah, tapi kalau lagi cepet-cepet nggak peduli. Jadi kalau nggak ada lampu merah, mungkin banget tabrakan tuh setiap menit. Iya. Gitu kan? Bener. Sampai mungkin orang tahu bahwa kan ini ada 4 ya. Ya toleransi lah, nungguin dia dulu atau dia dulu gitu. Nggak bisa, harus dikasih aturan supaya lebih teratur dan lebih aman. Iya. Kalau nggak kecelakaan terus. Iya. Nah, ya itu kayak analoginya kalau aku suka ngerasanya tuh ngajarin anak-anak suka gitu tuh Mas. Bener. Kenapa harus ada agama? Ya Allah itu menciptakan kita, sekaligus Allah itu menjadi pemelihara kita. Betul. Nah, yang disebut Allah memelihara kita itu ketika kita mau mengikuti aturannya, iya. Baru kita terpelihara ya. Iya. Kalau enggak, bagaimana bisa terpelihara? Orang iya. aturan ditabrak. Iya. Setuju ya itu ya? Setuju. Oke, kemudian kita lanjut ya. Kalau tadi kita udah sepakat bahwa Al-Quran itu sumber ilmu, sekarang kita masuk ke surat 5 Al-Maidah ayat 67. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu.
Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir. Nah, kafir itu gimana tuh Mas? Oke, kafir ntar dulu. Bentar dulu. Kita masuk dulu ke bahwa ilmu yang kita dapat harus di-sharing. Oh. Ya, ini di sini disebutnya Intinya tugas dari sebarang ayat itu. rasul. Ya. Jadi ketika udah mendapatkan amanah, maka itu harus dibagikan. Ya. Ya, jadi sama seperti tadi yang Mbak Mita lakukan. Udah dapat keilmuannya dari sisi psikologis, Oh, ya jangan berhenti di Mbak dong. Iya. Makanya Mbak bikin langkah. Langkahku. Langkahku itu kan tujuannya untuk bisa men-share itu ke anak-anak itu kan. Iya, ke orang tuanya juga, untuk membantu memberikan anaknya yang terbaik gitu. Iya. Jadi ada surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, untuk menyampaikan ilmu tadi juga harus dengan cara yang baik. Jadi ilmu dari sisi Allah tadi Al-Quran adalah sesuatu yang baik, kemudian tidak boleh ditahan, harus disampaikan. Cara menyampaikannya pun harus dengan baik. Kalau sekarang mungkin ada yang namanya metode-metode ya Mbak, cara menyampaikannya seperti apa. Guru-guru itu kan pasti menguasai ya. Iya. Kalau di gitu. langkahku ya. Iya, di langkahku kan. Kayak itu dengan cara main, di situ. jadi benar-benar harmless gitu kan. Iya. Menyenangkan, membahagiakan anak kalau kita Benar. prinsipnya. Benar. Dan di Quran juga udah disinggung, sampai menyampaikannya pun harus dengan cara yang baik. Kepada siapapun ya. Kepada anak siapapun. kecil, orang dewasa pun. Iya. Dan kalaupun semisal harus berdebatlah dengan Yang cara baik. yang baik gitu. Nah, sampai Nabi itu ada hadis gitu. Nabi bilang tinggalkanlah perdebatan walaupun di atas kebenaran. Jadi kalau misalnya dilihat lawan berdebat kita itu niatnya tidak baik, udah tinggalin aja. Oh gitu ya Mas ya? Iya, karena ketika sudah diniatkan tidak baik, itu namanya bukan berusaha mencari kebenaran, tapi hanya mau benar versinya masing-masing. Kayak debat kusir itu ya? Iya. Seharusnya berdebat ini kan akan ada kebenaran yang ditemukan. kita raih kan. Iya. Tapi kalau masing-masing mau benernya sendiri, itu kan beda udah konsepnya. Itu kita jadinya bukan tidak bertanggung jawab untuk memberitahukan yang benar ya Mas. Kalau misalnya kita tinggalkan kan berarti kita kayak, udahlah biar aja lah dia nggak tahu yang benar sebenarnya gimana. Bukan, enggak ya? Mungkin pada waktu itu memang belum saatnya Mbak. Oh iya betul. Bisa nggak? Betul. Mungkin dia dalam kondisi yang lagi amarah. Iya. Ya, sehingga kita kalau mau ngomong apa aja pasti kan mental. Betul. Jadi nggak apa-apa ya kalau misalnya kita memilih diam atau memilih keluar dari conversation itu demi bukan demi, karena kita nggak bisa lagi di tahap yang baik cara ngomongnya. Bisa lebih jadi. baik jangan gitu kan. Lebih baik kita makanya mengundurkan daripada ngomong yang tidak berguna kan lebih baik diam. Iya. Kan ada tuh ya. Iya ada. Iya itu ingat banget itu hadisnya Mas. Iya. Nah sehingga pada akhirnya kita bisa sampai di surat 6 ayat 116. Surat Al-An'am ya kalau nggak salah ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan orang di bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang mereka ikuti hanya persangkaan belaka dan mereka hanyalah membuat kebohongan. Artinya, yuk biasakan tahu langsung dari sumbernya. Jangan mengikuti katanya. Nanti bias. Iya. True. Yang di awal dibilangnya A, akhirnya jadi Z mungkin. Betul. Ketika di bumbunya akhir. banyak. Iya. Terlalu banyak asumsi. Ya. Yang akhirnya menutupi kebenarannya gitu. Ya. Nah, kebanyakan orang di hari ini kan seperti itu. Betul sekali. Makanya, ya dengan segala ini ya. Kemajuan teknologi. Kayak mau terima dengan satu kalimat aja atau 10 detik, 15 detik berita orang ini terus berbumbu astagfirullahaladzim. Nah itu judging udah paling gampang judging ya. Orang lihat gini. Menurut saya itu Mas sebenarnya itu naturalnya manusia itu apa? Kalau ngelihat ada masalah, kayaknya dia tuh masalahnya sendiri agak sedikit hilang. Jadi orang senang.
Iya. Jadi Kayak- makanya dia nimbrung di masalahnya orang ya. Nah, jadi kayaknya lebih enak itu ya. Aduh, enak deh dengerin masalah itu. Jadi kan masalah gue lupa sedikit gitu. Jadi berkurang. Duh, Padahal ya kalau Allah. misalnya dibalik mirroring banyak juga yang dia hadapi kan. Banget justru. Jadi dia kayak mau kabur sedikit dari itu. Escape Tapi ya. dia lupa bahwa dia jadinya misalnya ngejudge atau misalnya dia jadinya gosipin orang. Kan sebenarnya dia ada, kita pernah dengar tuh Mas bahwa terima kasih lah kalau lo gosipin gue, lo ngambil dosa gue. Iya. Itu kan jadi dia lupa bahwa dia sekarang lagi menabung dosa. Ngapain gitu. Iya. Itu tuh sebenarnya kasihannya adalah karena orang suka nggak sadar gitu bahwa Benar. seberapa second itu tuh dia ngejudge, berapa second itu tuh dia ngerasa jumawa, oh gue nggak kayak gitu, dia ini orang gue parah, nih orang ini gue yang oke, gue bagus, gue ini, dia nggak sadar dia lagi menimbun atau mengumpulkan dosa. Aduh, itu tuh sebenarnya tantangan di zaman sekarang. Makanya begitu ngomong harus megang cermin guys. Atau jangan ini deh, ada tuh di zikir pagi petang tuh Mas, Apa tuh? jagalah mata saya ya Allah, jagalah pendengaran saya ya Allah gitu, karena memang itu adalah lumayan tantangan besar dalam kita menjalani hidup. Atau sebenarnya saya tuh lagi seneng sama lagunya Ahmad Dhani yang judulnya Satu itu loh. Apa yang mana? Dengan matamu ku melihat, dengan telingamu ku mendengar, dengan lidahmu aku bicara. Konteksnya Tuhan. Allah. Iya, Kita melihat berharap kalau begitu pakai ya. matanya Tuhan, kita Pasti pasti beda. melihat yang baik-baik kan. Berbicara dengan lidahnya Tuhan, kita nggak mungkin ngomongin kejelekan orang. Sure. Mendengar dengan telinganya Tuhan, kita nggak mau dengerin gibah. Iya. Kira-kira seperti itu. Iya. Makanya lagu itu menurut saya keren banget. Keren banget, Udah ranah sufi ya. Iya ya. Iya. Karena harusnya kita dengan mendengar sesuatu yang nggak enak, melihat sesuatu itu harusnya hatinya tuh tergerak untuk nggak enak. Iya, Kadang seharusnya. orang bukan yang nggak enak malah wah seru nih gitu kan. Itu tuh aduh gitu. Gimana sih? Ya udahlah ya, Ya kita itulah itu pelan-pelan challenge ya. Semoga kita bisa menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nah, kedepannya nih sebagai closing statement, semoga sukses untuk Amin ya Rabbal Alamin. langkahku Langkahku tadi. ya Kita insya akan Allah mulai bisa lagi ya. bangun lagi banget nih Mas. Mudah-mudahan ya. Dan nanti mungkin kita juga harus banyak ngobrol setelah kamera ini off tentang langkahku itu, karena saya benar-benar baru tahu dan wah ini keren itu, keren banget. Ya mudah-mudahan Semoga bisa bermanfaat. berkembang ya. Iya, Terus habis itu bisa dampaknya bisa lebih luas lagi sih, Mbak, Amin, kalau amin. menurut saya. Semoga itu kayak saya menjalani perintahnya Allah di Al-Quran ya. Amin, Kita amin. harus mengamalkan ilmu. Amin amin ya Amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Ya, terima kasih Mbak Mita. Makasih Kita juga, udah Mas ngobrol-ngobrol. Kita Wid. ketemu lagi di episode lainnya. Yes. Saya Wiwit pamit. Saya juga pamit, Shalom Mita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.